Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Yunika dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar. Pakistan merupakan salah satu negara yang paling unik, bukan hanya di Asia saja, tapi juga secara global. Ini karena Pakistan memiliki keindahan alam, kekayaan akan budaya, serta masyarakatnya yang multi etnis. Nah, bagaimana sih pemerintahan yang ada di Pakistan? Nah, pemerintahan Pakistan ini adalah sebuah pemerintahan federal yang didirikan oleh Konstitusi Pakistan sebagai otoritas pemerintahan terkonstitusi 4 provinsi dari sebuah republik demokrasi parlementer yang didirikan dan diproklamasikan secara konstitusional disebut Republik Islamis Pakistan. Nah, pemerintah Pakistan ini terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama itu eksekutif, legislatif, dan juga yudisial. Nah, yang kedua itu cabang eksekutif. Nah, cabang eksekutif ini dipimpin oleh Presiden Pakistan yang merupakan kepala negara panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan. Nah, presiden ini dipilih oleh Majelis Nasional dan majelis-majelis provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Dan Perdana Menteri Pakistan ini adalah kepala pemerintahan dan yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Nah, Perdana Menteri ini dipilih oleh Majelis Nasional dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi. Dan selanjutnya cabang legislatif. Nah, cabang legislatif ini terdiri dari Majelis Nasional dan majelis-majelis provinsi. Nah, Majelis Nasional ini memiliki 342 anggota yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, majelis-majelis provinsi ini memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda, tergantung pada populasi provinsi masing-masing. Nah, selanjutnya ada cabang yudisial. Nah, cabang yudisial ini dipimpin oleh Dewan Tertinggi Pakistan yang merupakan pengadilan tertinggi di negara tersebut. Nah, Dewan Tertinggi terdiri dari seorang ketua hakim dan 17 hakim lainnya. Nah, selanjutnya perekonomian di Pakistan. Nah, ekonomi Pakistan ini adalah campuran dari sektor pertanian, manufaktur, dan juga jasa. Nah, sektor pertanian adalah sektor terbesar di Pakistan dan yang menyumbang sekitar 22% dari PDB dan 42% dari tenaga kerja. Produk pertanian utama Pakistan itu termasuk beras, gandum, kapas, dan juga gula. Nah, sektor manufaktur menyumbang sekitar 19 dari PDB dan 25% dari tenaga kerja. Nah, industri manufaktur utama Pakistan ini termasuk tekstil, pakaian, baja, dan juga petrokimia. Selanjutnya, sektor jasa yang menyumbang sekitar 59% dari PDB dan 33% dari tenaga kerja industri, termasuk transportasi, keuangan, dan pariwisata. Nah, perekonomian Pakistan ini telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Namun, ekonomi Pakistan telah mengalami krisis ekonomi yang parah sejak tahun 2022. Nah, krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk melonjaknya utang, anjloknya nilai tukar, inflasi tinggi, dan kekurangan devisa. Pemerintah Pakistan juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini, termasuk bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan pinjaman. Namun pemulihan ekonomi Pakistan masih belum pasti. Nah, selanjutnya sosial dan juga budaya Pakistan. Perpaduan dari berbagai budaya yang berbeda termasuk budaya Arab, Persia, India, dan juga Turki. Nah, agama Islam menjadi agama yang dominan di Pakistan dan pengaruhnya sangat terasa dalam budaya Pakistan. Selanjutnya, keluarga adalah
unit sosial yang paling penting di Pakistan. Keluarga besar adalah hal yang umum di Pakistan dan anggota keluarga sering hidup bersama. Keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka memberikan dukungan moral dan juga finansial. Nah, selanjutnya bagaimana sih kebijakan dalam negeri Pakistan saat ini? Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Pakistan. Menurut data dari World Bank, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Pakistan ini mencapai 26,4%. Hal ini berarti bahwa sekitar 80 juta orang Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Pakistan telah menerapkan berbagai kebijakan. Yang pertama, peningkatan akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan. Nah, pendidikan dan kesehatan ini merupakan modal dasar bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Pakistan telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan serta menyediakan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan seperti program beasiswa, program kesehatan gratis, dan program pembangunan infrastruktur kesehatan. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Pakistan telah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai program seperti program penelitian keterampilan, program pemberdayaan perempuan, dan program investasi di sektor-sektor. Kebijakan dalam negeri Pakistan telah menunjukkan hasil yang beragam. Di bidang keamanan, pemerintah Pakistan telah berhasil meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi ancaman terorisme. Namun, konflik dengan India masih tetap menjadi tantangan besar. Nah, di bidang pembangunan ekonomi, pemerintah Pakistan telah membuat kemajuan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tantangan utama yang dihadapi pemerintahan Pakistan dalam menerapkan kebijakan dalam negerinya itu yang pertama konflik dengan India. Nah, konflik ini telah menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pakistan. Dan selanjutnya korupsi. Nah, korupsi ini masih menjadi masalah serius di Pakistan. Hal ini memang menghambat pembangunan dan mempersulit pemerintah untuk mencapai targetnya. Nah, yang terakhir yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Pakistan. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah Pakistan perlu melakukan reformasi struktural yang komprehensif. Nah, reformasi ini harus mencakup bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.